Okay guys, my name is Nathan and welcome to my first video about Chinese language. OK，大家好，我是黄恩哲，欢迎来到我的第一中文的视频。OK guys, so kali ini aku akan membahas tentang salah satu belajar yang efektif dan terbukti dari penelitian-penelitian dari sebelumnya bahwa delayed practice adalah cara yang efektif untuk mempelajari dan menguasai suatu bidang. Nah, jadi sebenarnya apa sih delayed practice itu? Nah, let's check it out. Nah, di sini ada kalimat dari Geoff Colvin yang mengatakan bahwa great performance is more valuable than ever. Jadi performa yang baik itu lebih baik, istilahnya seperti lebih bernilai, lebih berharga. But where does it really come from? Tapi datangnya dari mana? Nah, jadi menurut aku sendiri, si Geoff Calvin ini dia mengatakan bahwa sebenarnya kemampuan itu dari mana? Seperti itu. Nah, what is deliberate practice? Jadi deliberate practice itu cara belajar yang secara simultan, yang sustain. Jadi terus menerus, tapi dengan cara yang benar. Jadi misalnya kalau kalian mempelajari sesuatu terus menerus tapi dengan cara yang salah, nah maka nggak efektif, karena deliberate practice ini adalah cara yang efektif. Artinya apa? Kena dengan sasaran, seperti itu. Jadi misalnya kamu pengen mempelajari bahasa Mandarin, ya berarti kamu harus bisa listeningnya, terus readingnya, how to speak-nya, seperti itu. Nah, that is deliberate practice. It's important to learn language with deliberate practice. Okay, so there are 5 points that important to us about deliberate practice. So the first is practice itu didesain secara khusus untuk meningkatkan performance kita. Jadi kalau misalkan kalian praktis, kalian latihan, kalau itu tidak meningkatkan performance, maka dia tidak bisa disebut efektif atau deliberate practice, seperti itu. Nah, aktivitasnya itu dilakukan berkali-kali atau harus ada unsur repetitionnya. Nah, kenapa kita harus melakukannya berulang kali? Karena itu akan membentuk mental kita, seberapa kita termotivasi untuk mempelajari atau menguasai suatu bidang tersebut, seperti itu. Maka hukumnya wajib untuk dilakukan berkali-kali, itu deliberate practice. Nah, karena butuh konsistensi yang cukup dan berulang-ulang, maka membutuhkan mental yang tinggi untuk mempelajari suatu hal. Mental yang tinggi itu seperti apa? Seperti misalkan kalian berolahraga, misalnya berlari, nah, maka kalian harus memiliki mental yang tinggi seperti kalian harus berlatih 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu, makan yang teratur, lalu jangan sampai sakit. Nah, itu kedisiplinan tersebut maka akan membentuk mental yang tinggi. Nah, contohnya seperti yang paling gampang seperti itu. Nah, sebenarnya deliberate practice itu enggak begitu menyenangkan kalau itu betul-betul kalian terapkan. Jadi bagi kalian yang merasa bahwa mempelajari sesuatu dengan terlalu santai, tanda kutip terlalu santai, nah maka bisa dikatakan itu bukan deliberate practice. Nah, sebenarnya tingkat deliberate practice itu seberapa efektif
Itu tergantung dari seberapa banyak kita latihan dan seberapa benar. Nah, kuncinya di situ, berapa banyak dan berapa benar, dan uh, berapa banyak cara yang kita temukan untuk menguasai hal tersebut, seperti itu. Nah, kalau dia ada something yang bikin kita wah, 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 seperti itu. Pokoknya ada kata wahnya, maka bisa dikatakan deliberate practice sukses atau ada feedback. Why so important? Nah, jadi kalau kita sudah melakukannya dengan benar dan berulang-ulang kali sampai kita mahir, nah, ngelatih apa yang kurang dan sulit secara berulang-ulang sampai lancar, sampai ngerti, sampai bisa banget, itu akan memudahkan untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Jadi seperti itu. Jadi ibarat kalian naik tangga, setapak demi anak tangga yang satu, anak tangga yang dua lain. Nah, itu nggak bisa kalian lompati secara langsung. Harus satu demi satu untuk mencapai level yang lebih tinggi. Seperti itu. Oke, jadi intinya seperti ini. Kalau lo pengen kemampuan yang luar biasa, kalian harus belajar dengan metode DP. Yang artinya apa? Harus memenuhi unsur berikut ini. Nah, jadi di sini aku akan sekalian menjelaskan tentang perbedaan deliberate practice dan practice yang biasa-biasa aja itu seperti apa. Jadi gini, uh, sebenarnya sudah jelas banget sih kalau deliberate practice itu sangat bertolak belakang dengan ordinary practice. Nah, jadi sebenarnya aku cuman ngulangin aja poin-poin penting deliberate practice itu apa. Yang pertama, dia memiliki feedback. Feedbacknya itu secara terus-menerus kalau kita lakukan secara konsisten. Yang kedua, dia butuh mental untuk terus melakukannya sampai benar-benar mahir. Terus yang ketiga, itu nggak selalu fun. Artinya apa? Kita harus make effort dalam mencapai tujuan-tujuan yang akan kita raih tersebut. Terus yang keempat, eh, lakukan sebanyak yang kalian bisa. Dan repeat it a lot sama feedback ini dua hal yang saling berkaitan. Terus yang kelima, design to improve performance. Jadi didesain untuk memperbaiki performa kalian. Jadi kesimpulannya pada hasil penelitian dari salah satu orang, Anders Ericsson, pada penelitiannya yang bisa dilihat sini, bahwa deliberate practice itu mempunyai uh, empat unsur utama yang penting, yaitu motivasi, latihan yang terencana, feedback, dan pengulangan. Nah, jadi itu. Oke, so long guys. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.